Berarti kalau misalnya ngomongin soal exchange tadi kan, kamu sempat ngomong 2023, gue nggak bakalan, maksud saya nggak bakalan bikin exchange nih, sempat ngomong gitu kan ya? 2022 ya? 2023 itu bukan saya bilang saya misalnya nggak bakal bikin exchange, saya bilang exchange bukan bisnis yang untung. Oke, oh bukan bisnis yang untung? Ya. Oh, Dan saya tahu. Sekarang, gitu? Karena itu saya give back ke komunitas menurut saya. Okay. Saya bukan bilang saya nggak mau bikin exchange, saya bilang adalah exchange bukanlah bisnis yang bagus dan saya stick to it. Gitu. Karena kenapa? Exchange itu bisnis yang sangat kompetitif dan sangat mahal untuk di-run. Jadi kenapa saya bikin exchange? Saya pengen adopsi kripto karena saya ngerasa tanpa kripto nggak ada Timothy seperti sekarang. Iya, betul. Gitu. Jadi saya tetap ngerasa ini bukan bisnis yang untung gitu. Iya. Dan ya kan, bisa ditanya gitu ke orang-orang April tahun ini kan kamu kan lepas berarti ngambil dari Goto ya itu posisinya ya KMK ya. Iya ada PT KMK waktu itu. Betul ya, dilepas kamu ambil dari itu ya. Iya. Gitu. Itu oke, kamu lepas itu kamu bikin dan saat ini belum karena masih baru ya April 2025 ya. Jadi belum ini ya dengan Mas Yudo ya. Iya. Dengan Yudo ya. Iya. Oke, ya. Betul. Kalau visi besarnya vlog sendiri dan Akademi Kripto mau dibawa kemana nih? Vlog tuh saya kan sekarang udah 1 juta registered user kan, mungkin tercepat ya. Jadi saya mau ya besarin user base-nya, saya mau perbanyak. Kenapa? Karena saya pengen onboard sebanyak-banyaknya orang ke kripto. Saya kalau nggak ada Pak Oscar Darmawan tuh nggak ada saya, karena saya dulu beli di bitcoin.co.id itu saya ingat. Iya. Saya tuh pengen balikin pengalaman yang sama ke semua orang, makanya vlog tuh bisa mulai 1000 gitu loh. Jadi semua orang tuh bisa coba untuk beli Bitcoin gitu. Karena mulai kalau dari waktu itu Rp1.000. Karena waktu kalau Pak Oscar nggak bikin platform yang sekarang jadi Indodax itu, saya nggak bisa beli Bitcoin waktu itu. Saya nggak akan pernah jadi Timothy yang sekarang, nggak bisa belajar kripto, karena nggak bisa beli asetnya di Indonesia. Saya pengen kasih balik experience itu ya ke semua masyarakat sampai di ujung-ujung semua bisa beli kripto gitu. Jadi kalau tanya fungsinya vlog itu menurut saya itu lebih kayak legacy untuk saya. Kalau Akademi Kripto, saya pengen jadi kayak ibaratnya Harvard online-nya belajar kripto. Jadi lengkap, quantitative trading ada, investasi ada, teknologi blockchain-nya ada gitu. Bukan kripto tuh bukan cuma sekedar trading dan lain-lain. Saya pengen kasih tahu ini, gini loh cara programming smart contract, cara ngeliat sebuah project tuh begini, analisanya seperti apa, tokenomics tuh gimana, gimana cara kalian bisa bikin token sendiri, itu yang diajarin sebenarnya. Ada ribuan modul dulu. Sekarang sudah berapa sih Akademi Kripto? Untuk usernya sendiri, membernya mungkin ada sekitar belasan ribu kali ya. Belasan ribu ya. Belasan ribu. Oke. Kalau tadi balik lagi vlog kamu bilang untuk giving back ya. Karena kamu sekarang ada karena kripto gitu. Giving back-nya yang besar yang kamu siapin seperti apa sih? Pengalaman produk yang terbaik, yaitu di mana mereka bisa onboarding orang kripto dari orang yang tadi misal di daerah nggak punya akses untuk beli, bisa beli dengan gampang dan mudah. Jadi mereka bisa jadi bagian dari industri ini. Itu menurut saya giving back ke industrinya juga, ke kripto. Tapi sampai kapanpun kamu yakin ini nggak menguntungkan bisnis ini? Bisa untung, cuma menurut saya nggak akan signifikan, menurut saya pribadi gitu. Karena saya tahu kan yang nomor 1 siapa Indonesia, 2 siapa, bikin uangnya berapa, menurut saya tahu. Nggak gede lah, gitu. Atas untuk saya nggak signifikan gitu. Itu untuk ngejar kayak 10% pendapatan tahunan dari portofolio saya mungkin butuh sampai kiamat, saya mati duluan gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Harusnya nggak signifikan keuntungannya. Iya. Selain kamu ada siapa di vlog itu? Saya dan ada Mas Yudo juga, ada Kalimasada juga ada di dalam. Oh iya, Kalimasada juga ya. Oke, bertiga itu ya. Iya. Oke. Tapi saya investor gitu. Saya investor, saya nggak itu ya, bagian dari operasional ya. Operasional Yudo aja ya. Semuanya oleh partner saya si Yudo. Mas Yudo itu ya. Iya. Oke. Nah, Timothy ngomongin soal kripto nih. Kripto kan saat ini masih orang belum awam banget banyak ya. Rencananya saya mau bikin, kan saya lagi lanjut kuliah lagi nih, mau bikin tesis soal literasi keuangan kripto. Nah, pas lagi present tuh, itu banyak teman-teman langsung rame tuh, antusiasnya ternyata tinggi juga. Dan masih banyak yang nanya, haram nggak gitu kan? Kripto bukannya haram loh gitu kan? Terus masih nanya yang gimana underlying-nya, masih banyak yang apakah ini scam, apa segala macam. Menurut kamu, komentar kamu gimana? Kalau saya mungkin itu bukan kapasitas saya untuk komentar ya, haram atau tidak, karena saya tidak punya keilmuan di sana. Tapi secara yang saya lihat di global aja, ya sovereign wealth fund-nya Abu Dhabi itu udah masuk di Bitcoin. Jadi ya bisa dinilai dari sana. Gitu. Itu kan opini ya, pendapat juga. Iya betul. Kalau Abu Dhabi udah maju, kan Dubai juga negara yang sangat pro dengan kripto. Ya tergantung literasi masyarakat ya menurut saya. Karena kita ngomongin adopsi kripto lagi kan, adopsi kripto sekarang kita di posisi nomor 7 ya. Dari 3 ya, gitu kan ya. Itu kan kita turun kalah sama Thailand.
bukan kalah sih, maksudnya diungguli Adopsi Taiwan kripto di mana tadi? di Indonesia. Oke, di Indonesia. Nomor 7 kan. Sekarang kan bukannya kalah sih, kita lebih unggul sekarang Thailand, Vietnam justru yang kayaknya cepat banget ya. Ya, Vietnam cepat. Thailand. Vietnam itu kenapa naik cepat? Karena banyak mainland dari China. Jadi orang Cina kan di ban di sana, banyak yang kabur ke Vietnam untuk trading di Vietnam. Gitu. Makanya angkanya agak makanya Vietnam itu ya. tinggi itu. Angkanya tinggi kan itu. Karena itu mainland dari Cina yang pindah. Oke. Karena mereka di ban di asal usulnya sana, jadi mereka pindah ke Vietnam. Iya. Makanya angkanya agak sedikit inflated kalau Vietnam. Kalau Thailand karena memang mereka sangat terbuka ya. Governmentnya juga sangat terbuka. Salah satu bank yang paling besar di sana kan juga punya exchange juga kripto. Saya rasa bagus nih kalau ada integrasi antara bank sama exchange ke depannya. Nah, kolaborasi tadi kamu ngomongin bank sama kripto. Kalau di Indonesia sendiri gimana nih? Bank, kripto, dan juga saham ya, bursa ya. Pasar modal gimana sih kolaborasinya? Itu sebenarnya peluangnya cukup besar banget ya? Besar sekali, kenapa? Karena kripto sendiri kan kalau kita ngomongin teknologi blockchain ya, ini akan gantiin semua, perbankan punya tuh semua akan digantiin pakai blockchain. Udah pasti gitu, tinggal tunggu waktu. Teknologi itu nggak nunggu orang. Jadi kripto banyak yang kira ini aset doang, Bitcoin, Ethereum, enggak. Kripto ini teknologi yang sangat luar. Ini kan kriptografi sebenarnya. Ini enkripsi kan, dimana bisa bikin distributed ledger yang secara transparan dilihat sama semua orang. Nah, semua bank akan pakai ini nanti. Mungkin ada bank yang belum tahu, tapi kalian semua akan pakai ini. Gitu. Karena di Amerika udah mulai, JP Morgan udah mulai. Iya. Gitu. Yang gede-gede American Express, Visa, Mastercard udah pakai. Kalau kalian nggak pakai ya kalian ketinggalan. Karena software tuh nggak nunggu orang, internet tuh nggak nunggu orang buat dia pakai surat fisik terus ke email, dia nggak nunggu. Itu akan cuman nyikat, software tuh selalu nyikat gitu formatnya. Jadi kalau nggak mau adopsi kripto ya ketinggalan zaman gitu. Iya. Saham juga akan ditokenisasi nanti, misalnya BBCA itu kan formatnya ntar token pasti suatu saat nanti. Mungkin bukan sekarang, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi pasti kan begitu. Karena di Amerika udah mulai. Iya. Indo kan telat 5-10 tahun, jadi kita ntar tunggu aja gitu. Jadi sebenarnya nanti semua pada waktunya akan kripto ya? Iya, semua udah waktunya. Kripto, blockchain sendiri juga sistem pendukungnya gitu ya? Yes.